Saya nggak mau orang itu sudah jatuh tuh, apa? Sudah jatuh ketimpa tangga lagi, kasihan, kasihan. Kasihan. Dia ingin mencoba memberikan dirinya kekuatan atas kekalahannya dengan banyak alasan. Tidak kalah karena tidak bertanding, justru kalah sebelum bertanding. Beliau kalah sebelum bertanding. Belum bertanding aja sudah bonyok, apalagi bertanding. Dan memang nggak layak sih, karena dia nggak ada ilmu. Betul Bang. Hanya maki-maki, itu dia bisa. Hanya maki-maki, maki-maki, terus kemudian apa itu ya? Mengambil terjemahan Al-Quran yang aneh menurut dia, lalu kemudian dia tafsirkan menurut tafsirannya dia sendiri. Dia sampaikan pemahamannya menurut pemahaman dia sendiri. Kan lucu. Membaca sebuah buku dia tidak mampu. Habis itu dia ingin menjelaskan isi buku itu. Apa enggak rasional enggak itu kalau dia bisa? Kemudian ada seseorang yang ingin, ada seseorang menjelaskan. Ada seseorang menjelaskan sebuah buku, di mana buku itu membacanya pun dia tidak bisa. Nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Lalu dia yang nantang, dia yang utus perwakilan, dia yang matikan live-nya karena mau ke tempat kita. Dia kemudian yang menentukan tema, bukan kita yang menentukan tema, dia yang menentukan tema. Apalagi dia yang menentukan hari, dia yang menentukan jam, dia yang menentukan taruhannya. Apalagi dia yang tidak datang, dia yang ketakutan, dia yang ngumpet, dia yang mencret, dia yang diare, dia yang sesak napas, dia kena TBC, dia kena paru-paru, dia kena jantung. Kita yang disalahin. Dia kepanasan. Iya, Kita yang kenapa disalahin. Dia yang kepanasan, dia yang kedinginan, dia yang menggigil, dia yang mencret semen, dia yang mencret tepung. Sekarang dia yang keluar-keluar di mana-mana. Dia yang hasut sesamanya kafir untuk tidak ke kita. Dia yang fitnah koin. Dia yang fitnah kemana-mana. Dia sibuk menghujat, menyerang pribadi. Dia yang sendiri yang mencret semen. Lucu kan? Habis itu dia bikin jadwal sendiri. Iya, dia bikin jadwal sendiri. Dia sibuk-sibuk sendiri. Dia nantang-nantang sendiri. Wah, apa enggak sedeng? Gila. Beleng-beleng. Iya Dinda, sudah dibilang belum ada Oten yang bisa melumpuhkan logikanya Bang Suma, pengetahuan Bang Suma tentang Bible. Belum ada Oten yang bisa menaklukkan. Masya Allah. Datang dia nggak bisa apa-apa. Itu dibilang moro. Yang dibutuhkan Oten sekarang itu adalah hadirnya seorang Oten yang bisa melumpuhkan Bang Suma. Bukan yang bikin jadwal, bikin tantangan sendiri, ketakutan sendiri, kedinginan sendiri, kepanasan sendiri, semuanya cuman sendiri, ngumpet sendiri, maki-maki sendiri. Kasihan. Aslinya itu orang itu. Tapi bagus karena dia mendengarkan. Iya betul. Tapi bagus, ada bagusnya. Dia mendengarkan nasihat saya. Dia dengarkan nasihat saya. Saya katakan, kalau kamu belum sanggup, belum cukup umur, belum cukup ilmu, belum cukup kemampuan, belum cukup mental, ya, faktor kejiwaanmu masih rapuh, kamu masih kurang piknik, saldo rekeningmu masih nihil, jangan kau ikut perang. Apalagi yang kau menghadapi Bang Suma. Meledak kau. Meledak. Mati di tempat kau.
Kau mati dalam kubur, kamu terkubur sebelum kamu meninggal. Benar kan? Aku bilang, bagus. 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 Kau terkubur sebelum kau mati. Itu bagus. Kau mau perang. Mau perang dengan Bang Suma, mau perang apa? Intelektual, pengetahuan, harta, pangkat, apa lagi? Kau mau Kegagahan. perang dengan saya apa? Kau mau perang dengan apa? Dengan saya? Hah? Kau fitnah saya di mana-mana. Saya punya usaha, usahanya orang. Ini saya lagi di wisata saya. Hah? Wisata saya ini hampir 3 hektar. Hah? Samping wisata saya satu dinding dengan siapa? Dengan Cimori. Tahu pabrik Cimori? Susu Cimori tahu? Satu dinding dengan saya. Masya Allah. Paham ente? Paham ente? Kau mau lawan saya dengan apa? Aduh, kasihan. Tapi benar kamu dengarkan nasihat saya. Mending kamu kubur dirimu duluan sebelum kamu meninggal. Nah, itu bagus. Ternyata dia pilih itu. Jempol. Dia lebih pilih terkubur duluan sebelum dia meninggal. Nah, itu. Jadi jiwanya sudah terkubur, akalnya sudah terkubur, nyalinya sudah terkubur, apalagi kekuatannya sudah terkubur, apalagi ilmunya sudah terkubur, Kemaluannya. kemaluannya aja yang belum terkubur. Makanya dia masih punya mulut keluar-keluar, nguak. Ibu Darni diintimidasi, Ibu Darni difitnah, Ibu Darni dihujat, Ibu Darni ditekan, Ibu Darni dimaki, Ibu Darni dihujat, Ibu Darni dihasut, Ibu Darni dikucilkan. Wah, sempurna sekali kau, Oten. Cepo, celeng Paulus, ada ilmu. Jadi kalau belum layak debat, jangan karena ada lagi satu teman-teman. Aku mau diskusi dengan Bang Suma, tapi dengan syarat jangan ada koin. Aduh. Jangan ada gift katanya. Memang ya koin kita yang ngatur. Apa Beleng-beleng. urusannya ayo. dengan gift, tuyul? Apa hubungannya? Itu sama halnya kau mengatakan begini. Saya kalau debat dengan Bang Suma, kekuatanku itu masih ada 0,5%. Makanya saya datang dengan modal hujat. Tapi kalau sudah giftnya terbang yang 0,5% itu langsung minus. Kekuatan menghadapi Bang Suma, udah nggak ada ilmu, nggak mental, nggak ada pengetahuan, tidak ada disiplin ilmu, nggak ada kekuatan, hanya gara-gara mabok datang menghadapi Bang Suma. Begitu giftnya terbang, singa apa segala macam, minus. Minus. Apa yang terjadi? Buka komal sendiri. Habis Curhat. buka komal sendiri, ya curhat. Sudah curhat gitu, dinaikkanlah Islam yang awam. Udah gitu, Islam awamnya dinaikkan. Habis gitu dia bahas terjemahan Al-Quran. Semisal At-Taubah. Apakah kamu mengira Allah tidak mengetahui? Itu aja terus diangkat tanpa pengetahuan. Padahal anak TK Islam aja pun bisa jawab itu. Apalagi, wahai engkau sesungguhnya yang diberikan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya engkau adalah orang gila. Aduh, kasihan sekali yang kayak gitu-gitunya dibahas. Apalagi ayat persusuan orang dewasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Gimana mau hadapi Bang Zuma? Iya, itu aja. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah.
Nah ini yang kayak gini-gini, ini yang bikin jatuh mentalnya, langsung keropos. Orang sudah setengah mati, orang sudah mati ojek online kan, tidak ada penumpang kan. Oh ini mungkin bisa dapat uang di TikTok kayaknya ini. Wah kayak Zuma kan bisa dapat TikTok banyak koin segala macam. Ayo deh ikut ke sana deh, bikin TikTok juga deh, mana tahu ada. Tapi selama ini kalau dia live sampai berjam-jam, koinnya cuma sampai 100 rupiah. Aduh, sudahlah nggak dapat penumpang, nggak dapat setoran, bayar cicilan angkot, mau beli list, bayar apa? Beli beras, anak mau sekolah. Aduh, kayak mana ini Bang Suma? Akhirnya apa? Ibu Darni yang difitnah, Ibu Darni yang dituduh. Ibu Darni dituduh apa? Dituduh ini katanya kita bayar Bu Darni, katanya kita bagi-bagi hasil 20.000 kita koin akan dibagikan ke iya 20.000 koin. Saya bilang sama kamu Cepo, kamu dan kedua orang tuamu bisa kubeli. Kamu, eyangmu, kakekmu, opungmu bisa kubeli. Hah? Bisa kubeli. Nah, tuh lihat tuh ponakan saya tuh. Lagi lihatkan wisata. Itu wisata saya, Bung. Dan saya alhamdulillah dirikan ini dari tahun 2016 demi Allah, 1 rupiah pun saya tidak punya utang. Sombong sama orang sombong. Kau masih mau lawan saya? Sedekah itu. Saya bangun ini harga tanahnya saja demi Allah lillahi ta'ala 1 rupiah pun saya tidak berutang. Asal kamu tahu. Makanya jangan kau pandang enteng orang. Cik mau kok. Tuh, kendaraan pribadi tuh. Kendaraan pribadi coy. Tuh. Bang, kok sakit hatimu? Kok lawan saya sakit? Bukan lawanmu saya. Kalau masalah kamu hujat-hujatan saya nggak cocok. Jangan kau alasan bahwa gini-gini. Jangan. Oke? Mending kau belajar baca Bible. Oh iya, saya mau tanya sama kamu, seandainya kamu berdiskusi dengan saya, kalau misalnya saya lagi hilap nih ya, saya tiba-tiba memberikan kamu sedikit sedekah ilmu, saya ajaklah kau diskusi, ya kan, supaya kamu sedikit agak sehat. Saya ingin memberikan PR samamu. Kau kumpulkan seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Habis itu kamu cari tahu siapa yang disalib ya pada saat Sodom Gomora. Siapa yang disalib itu? Di Wahyu 11 kamu baca di situ. Ada orang yang disalib dan dipanggil Tuhan sebelum Tuhanmu Yesus. Itu sebenarnya yang ingin saya kasih kau PR. Supaya kau belajar. Ternyata Tuhanmu sebelum disalib di orang Romawi abad pertama, ternyata sudah ada Tuhannya orang pagan yang disalib lebih dulu. Baca di Wahyu 11. Harusnya kau belajar itu dulu. Belajar Bibelmu, kau pahami Bibelmu. Apakah benar Tuhanmu itu roh, makhluk halus? Apakah Tuhanmu memang itu domba disembelih bertanduk 7 bermata 7? Apakah benar Tuhanmu yang roh itu ada 7? Inilah ketujuh roh Theos, 7 roh Theos yang diutus ke bumi bertanduk. Berapa ini? 7. 7. Habis itu nanti kau buat lagi video. Hanya itu kemampuanmu kan? Kau bikinlah video, hilangkan suara aslinya. Terus kau bikinlah suara-suara pengantar darimu. Kenapa? Karena kamu tidak punya ilmu. Kamu nggak punya ilmu. Kau menghujat Allah, menyebut Allah kau katamu. Selesaikan dulu tugasmu itu. Tuhanmu bertanduk 7 bermata 7. Selesaikan itu dulu. Ya kau hujat-hujat Al-Quran. Al-Quran itu kitab termeterai. Tidak bisa kamu baca karena kitab termeterai. Oke? Saya kira begitu supaya
fitnahan-fitnahan murahanmu itu jangan lagi kau kembangkan, CP. Ya, CP congor Paulus. Oh, congor penghujat. CP congor penghujat. Mulutnya lebar, otaknya kecil. Bikin tantangan, aturkan jadwal, aturkan harinya, tentukan harinya. Mau bikin kejutan judulnya, temanya, tapi kena mental duluan. Kasihan. Gimana ceritanya? Kau melawan saya. Ilmu nggak ada, nggak bisa bahasa Yunani, nggak bisa baca kitab Yunani, tidak bisa bahasa Ibrani, tidak bisa baca Ibrani. Gimana itu mau lawan kita? Minimal kayak saya dong, baca Ibrani bisa. Baca kitab sendiri bisa. Baca kitab sendiri bisa. Lah ente bisa apa? Bisa curhat. Kasihan. Curhat saja dia bisa. Bukan curhat, menghujat, memfitnah. Bayangkan ini, dia bilang gini. Saya bukannya nggak mau, cuman ada hal yang apa dia bilang tuh? Ada hal yang saya sedang selidiki, kata dia. Ada hal, dan Ibu Darni tahu. Akibat saya tidak datang di komalnya semalam, dia mengalami kerugian besar. Aduh, dia mengalami kerugian besar katanya. Entah apa-apa dibilangnya untuk apa? Untuk menutupi rasa aibnya yang TKO itu apa ya? Istilahnya kalau pertandingan lawan tidak datang kan 3-0 tuh. Betul. Jadi sekarang penderitaannya dia 3-0. Dia mau tutupi 3-0 itu dengan apa? Mengatakan memfitnah lah. Ya, host itu paling tahu. Gimana dibilangnya host? Kamu kan dengar tadi tuh. Dia bilang apa tadi? Dia mau selidiki, mengalami kerugian besar, dibayar 20 koin kah? Kayak gitu-gitulah. Saya ketawa bilangnya. Ya, Aku nggak nonton dia, cuman ada orang-orang ini teman-teman sahabat Bang Rumah kirimin saya video, saya nggak masuk di live-nya. Terus Oh dia iya, bilang, terus dibilangnya saya nonton dia katanya pakai akun lain. Aduh. kurang kerjaan apa? Aduh. Kasihan. Kita tahu videonya itu karena ada teman-teman yang ngerekam, terus dia ngirim lewat DM ke saya, jadi saya tahu kayak gitu ya. Bukan saya. Aku nontonnya lewat ini Telegram Laskar Api yang kirim. Ya, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ada info Gurunda, saya barusan dari room samping, katanya 3 bangku kosong saya nggak dinaikkan gitu. Siapa? Ada. Biarkan aja dia menderita, 3-0 sampai dia mati. Itu gini loh, kalaupun saya naik ke komal dia, yang pertama udah pasti dicurangin. Yang kedua pasti hanya mendengarkan hujatan. Yang ketiga pasti hanya mendengarkan penistaan. Yang keempat, kalaupun dia tetap akan merasa menang. Kenapa? Karena dia akan sepuasnya melakukan tindakan yang dia sukai selama ini di komalnya. Apa itu? Di-mute, di-kick, mute permanen. Habis itu dia menjelaskan. Habis itu dia tepuk tangan dengan teman-temannya segala macam. Itulah kemenangan yang dia maksud. Jadi kalau ada Islam awam yang naik ke komalnya dia tunjukkan terjemahan. Habis itu dia jelaskan. Orang Islam yang awam ini, Masya Allah, ini bisa bikin pingsan ini si CP ini. Sedikit lagi pesan dari Paduka tadi. Bang Sadri tolong dibaca WA. Udah itu aja, terima kasih.
Ya Gurunda. Jadi Oh, intinya iya. barusan Silakan. dia bilang bahwasanya katanya, lihat tuh saya minta naik gak dinaikin padahal tiga bangku kosong di situ. Saya bilang, saya pikir dalam otak saya gini, dalam pikiran saya gini, syukurin siapa suruh lu nggak datang kemarin. Janjiannya kemarin kok datangnya sekarang. Kucuk. Iya. Sama-sama ini, sama-sama bom bikin jadwal sendiri kan. Dia tantang saya, Dinda Nandar, Uniripa ditantang. Bikin jadwal sendiri, bikin thumbnail sendiri, bikin acara sendiri, tidak ada konfirmasi sama kita. Habis itu dia merasa menang. Ya, ini roomnya Bang Zuma ini di live kan di roomnya dia sekarang ini. Ya Alhamdulillah. Iya, perhatian ya mereka sama kita ya, kasihan ya. Jadi yang menurut saya koplak itu begini Ahi. Dia itu nggak datang karena dapat DM dari viewer dia bahwa Bu Darni itu nanti akan dikasih gift 20.000 koin. Nah, sementara kita yang intern, ya kan, yang intern saja nggak tahu. Bu Darni juga nggak tahu yang ada di sini. Loh kok dia percaya berita kayak gitu nih? Kalau bukan koplak apa namanya coba? Ini benar koplak permanen. Nah, Coba ini pengecut. sekarang ini Gurunda, Bu Darni ini rehat karena dia yang artinya Bu Darni ini tadi masuk, dia meminta kalau Gurunda tidak memenuhi permintaannya dia, Bu Darni nggak boleh masuk di Kemal Islam. Jadi Bu Darni ini dia rehat ini, dia katanya mau karaoke di rumahnya. Kasihan dia diintimidasi. Saudara sendiri pun tega difitnah. Memang. Congor pengecut kayak gitu. Dibilangnya Bu Darni mata-mata. Iya, betul, Dibilangnya Gurunda. Bu Darni itu Yudas perempuan. Aduh. Betul Gurunda. Sedikit info teman-teman. Saya dulu Gurunda 4 bulan yang lalu pernah diskusi sama dia. Namanya dulu psikotes. Kemudian dari dia tanya 2 ke saya jawab 1 dulu karena saya tahu pertanyaan saya ada 7, itu 1 pun sampai selesai nggak ada yang dijawab Gurunda. 7 pertanyaan saya, 1 pun tidak ada yang dia jawab. Kenapa? Kasihan. Iya, terus katanya saya noisy ya. Host itu izin Koriko mau naik, katanya mau Masih iklan host. sebentar. Masih noise. Tidak. Sudah tidak. Oke, Gurunda. aman Bang Zuma. Iya. Oh, Kalau gini? noise. Bang Sadli udah dibaca WA-nya Bu Udah. Paduka. Ayo Udah udah. Pak De, sudah aman. Aku lagi di gunung, coy. Kamu nonton aku di sana. Nah? Kamu mau aku pamer harta di sini? Iya, Mau? boleh lah spill Mau karena aku kemarin pamer dia bilang harta di ini sini, bukan mau? punyanya Bang Spill Zuma Gurunda. katanya. Spill. Dia sudah fitnah Bang Zuma Mau katanya, aku "Oh, ini pamer dia harta." jadi satpam dan lain sebagainya." Dia fitnah Iya, Gurunda. Host, kamu tunjukkan papan nama pemilik wisata ini. Nama saya, kau udah tahu kan nama aku kan? Udah, nggak apa-apa. Tuh, tunjukkan. Ada nggak host atau divisi umum? Di spill nih. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, jadi ini wisatanya Bang Zuma ya. Dia bilang bukan punya Bang Zuma. Nah, ini dia. Ada 3 hektar rumah hobbit berbola ini. Aduh. Udah, aku spill. Kalian mau tahu nama aslinya Bang Zuma? Nah, ini kendaraannya Bang Zuma. Oh ya. Bisa tulis tuh. Wih, Tunggu Sadli. Masa satpam punya Pajero sih? Ini apa? Sadli. Masa satpam punya Pajero sih gimana sih Sadli ini? Wah, nggak kelihatan. Itu baru Pajero loh, belum yang lain loh. Handphone saya dong. Handphone saya yang satu. Beneran ini dia nonton di sana, beneran? Beneran Gurunda, wallahi saya tadi dari sana sebentar. Kira-kira 15 detik dari sana, langsung saya minta naik ke sini. Ulang. Nah, coba Ulang, tanya teman-teman di bawah. Ulang. Ulang. Ulang, Mas.
Allah, 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 Allah. Udah. Mau jalan ke sana? Saya lagi bangun 3 villa lagi. Boleh jalan ke sana, host, kalau misalnya ini. Platnya jangan. Sadli, itu mobil, Dri. Sadli, itu mobil. Bisa pingsan. Oh, mobil. Kamu nggak bisa, coy. Nggak bisa. Kamu nggak bisa. Jauh. Jadi janganlah kamu selalu bernarasi koin, gift, segala macam. Jangan, tak bagus. Oke? Nangis kan kau? Nangis kan? Lagi cuma jangan-jangan tempat wisatanya dari koin. Nangis kan kau? Nangis kan? Waduh, Kak. Betul. Ini baru satu ya teman-teman. Ya asal si CP tahu ya. CP dengerin. Ini baru satu usaha beliau. Belum yang lainnya ya. Satu aja ini aku yakin kau nggak mampu gitu loh. Jadi jangan sombong. Tanahnya Belum yang aja. perumahan 2 tempat. Nggak usah diomongin Satsugi. Nggak usah Tanah di diomongin sini, itu. tanah di sini ya per meternya itu sudah 1,5 juta per meter. Aku punya kurang lebih 3 hektar. Hitung sendiri lo. Hitung. Ya, ini bukan untuk umat Islam ya. Ini hanya untuk si kafir laknatullah ya. Harga tanah di sini 1,5 juta per meter. Itu harga termurah per meter. Saya punya tanah itu hampir 3 hektar. Ayo hitung. Aku hitungkan ya. Aku hitungkan 1,5 juta kali 2.700 meter. Itu di luar wisata ya. Iya, di luar wisata baru tanahnya aja. Yang di Barusan sekitaran aja. masjid itu. Nih. Ini harganya nih. Host, besarin host. 1 M lebih. Gedein, Nos. Host. Nih. Berapa M ini? 1,5 M. Oke, nih. Mana ada? Wih, 40 M itu. 40 M itu. Hampir 50 M itu. Hampir 41 M. Ini baru Itu hasil tanahnya, gift Bang coy. Zuma kira-kira. Hah? Bang katanya Gimana? hasil gift katanya. Hasil gift. Ini baru tanahnya, belum ininya yang di atasnya. Aduh, gimana tuh? Pingsan, berat di celananya kolong. Coba Kamu juga JP tanya kalau- HP ku yang ini? Kamu tanya HP ku ini Naikin. juga? Kamu tanyain juga? Hah? Jangan, kamu nggak bisa. Nggak bisa kamu pakai. Gurunda. Itu Bang Riko Gurunda. minta dinaikin, host. Bang Riko minta Syaratnya dinaikin. Atau yang kayak JP kalau- gini-gini. Atau yang kayak gini-gini. Nih, keluaran terakhir ini. Kamu nggak Masya bisa. Allah. Nggak bisa. Allah. Nggak bisa. Lempar. Jadi di kamu kono. jangan terlalu sombong sama orang. Hah? Kamu suka fitnah-fitnah orang segala macam. Jadi berhenti mulai sekarang ya. Aku bilang samamu ya, kamu bisa ku beli. Paham kau? Kau belum pernah lihat aku marah. Ya. Izin Gurunda, saya mau ke rumah sakit dulu Gurunda. Siapa yang sakit ya? Ya CP, saya mau jemput dia. Atau kamu mau yang kayak gini-gini? Mau yang kayak gini? Mau yang kayak gini-gini? Dolar. Hah? Mau yang kayak gini-gini? Ada 1 karung di Masya rumah saya kalau Allah. kau mau. Oh, datang Masya aja ke Allah. rumah. Iya, Oh, kau itu. Cukup bro Bang. Mesti mau. Ini terlalu sakit. Aku kasih kau yang kayak gini-gini mau? Mau aku kasih kau yang kayak gini-gini? Tinggal kau isi, aku kasih kau. Aduh, kau itu. Ini perusahaan satu, nih satu perusahaan. Ini beda juga perusahaan yang ini. Gua pukul juga lama-lama kau. Jadi masih bilangin Bang Zuma siapa? Ini transaksinya beda lagi. Ini juga PT lain ini.
Tapi Oh, untuk macam-macam. caranya satpam bisa pegang gitu gimana ya Gurunda ya? Katanya satpam kok bisa pegang gitu ya? Cok edan. Ojek online. Itu Bang Riko dipersilakan dulu lagi untuk iklan. Silakan Akhiriko. Sakit hatimu kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Kami berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada pempek sutra Tenggiri, ada abon Tenggiri, ada pastel abon Tenggiri, ada peletek Tenggiri, ada kerupuk Tenggiri. Yang berminat membantu kami silahkan ya. Kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan melalui Lion Parcel, JNE dan Si Cepat. Insya Allah amanah dan halal, tidak bisa COD. Juga bisa dikirimkan ke Malaysia, Singapura dan Taiwan. Bang Zuma tambahin dikit. Oke teman-teman sekalian yang suka ngemil, cemilannya itu tepat sama Bang Riko ya. Ada plete, ada pempek Palembang, ada abon-abon. Abon-abon juga bisa untuk ngemil itu ya kan? Ya, Iya, abon-abon tok. Kalau biasanya kalau pekerjaannya kayak si CP itu kan jam 9 pagi belum sarapan, jam 10 belum sarapan, jam 12 belum sarapan. Jagonya dia, kehebatannya dia, makan siangnya jam 8 malam. Apalagi kalau nggak ada penumpang. Aduh, gimana? Kamu minta alamatnya si CP ya, si congor penghujat itu. Nanti saya kirimkan ke dia, saudara Riko. Saya kirimkan ke dia. Pokoknya semua yang kamu jual, masing-masing saya pesankan 5 kilo. Kau hubungi DM dia sekarang. Bang Suma mau belikan kamu semua jualan saya, masing-masing 5 kilo. Lillahi ta'ala saya bayarkan. Demi Allah saya bayarkan. Lanjut Bang Riko. Iya. Langsung gas di roomnya si CP Bang Riko. Kamu ke CP sana, Bang Suma mau kirimkan oleh-oleh bilang. Berapa jajanan yang kamu jual? Misalnya iya sama-sama. Misalnya 10 jualan, masing-masing 5 kilo kirim ke dia. Minta alamatnya ya. Alhamdulillah Bang Zuma, ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah. Gitu. Sampaikan Terima ke dia si kasih Bang Cepot. Zuma ya, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Riko. Langsung naik ke aja dia. Bang Riko. Mana dia? Iya. Di room CP Christian Prince. Christian CP. Prince. Oh iya. Iya, Ibang, sana terima sekarang kasih ya. Terima kasih. Abang sangat mengerti, kami lagi butuh banget. Dan CP juga sangat butuh banget. Dia ke sana teman-teman Riko. Kasihan Bilang- dia kan, sudah kena mental, kita kasih makan dulu dia. Sampaikan bahwa demi Allah saya ikhlas. Demi Allah saya ikhlas. Sampaikan ke si CP. Minta alamatnya nanti kita kirimkan. Oke. Iya, ya Allah, terima kasih Bang ya, sehat selalu. Mudah-mudahan banyak Amin. rezeki terus. Panjang umur Bang Zuma ya. Amin. Amin, makasih. Akunnya Christian La Prince ilaha Bang Riko illallah, ya. Muhammad Akunnya itu Rasulullah. Christian Allahu Prince. Akbar, Allahu Akbar. Bang Riko nggak dengerin. Jangan lupa di follow ya, saya mau pergi. Kok dong? Belum selesai bicara itu, Om. Udah ya. Kita masih mau sombong sama orang itu. Udah. Teman-teman. Sudah Gurunda, Udah sudah. masuk IGD Gurunda. Berak-berak itu dong, berak-berak. Teman-teman sebelum ini waktu kemarin datang belum ada ini kan? Belum ada ini kan? Coba lihat. Oh iya, Waktu belum kesini. Gurunda. Masih Belum dibangun. ada. Oh baru ya? Ini. Oh iya, pas waktu kita Baru. kesana masih dibangun itu. Tapi ini yang Tapi ini eksklusif. Ada AC-nya juga Gurunda ya. Oh, sudah jadi, Iya. Mas. Bagus ya, Masya Allah. Sementara dikerja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ngapain ini? Aduh.
Masya Allah. Wih, luas sekali Gurunda. Ini ya Ikhwan, apa yang ditampilkan ini itu untuk persiapan hari besarnya Mujahidin Apologet Islam Indonesia di Hari Mu'alaf Indonesia. Nah, ini persiapannya Ikhwan. Buset, God. Ini presidential suite ini kalau di hotel. Ya, kalau JP mau main ke sana nanti tidur situ JP. Nah, kita kunci dari luar ntar. Nah, itu poolnya udah jadi Gurunda? Udah, alhamdulillah. Oh, mantap weh. Mantap. Jadi sahabat-sahabat Laskar Api di bawah, kenapa kita kayak gini? Bukan kita mau ria, bukan mau sombong. Alhamdulillah saya kelola ini milik pribadi dari tahun 2016 dan saya tidak pernah tampilkan ini semua, ya kan? Bahkan di Makassar secara resmi pun saya belum promosi gitu loh. Halo. Tapi karena orang-orang itu suka menghina, suka menantang umat Islam, suka menghujat kita sebagai orang yang miskin dan seterusnya, dan dia lagi live kan di tempatnya ini, jadi kita pamer, kita sombong kepada orang yang tidak punya apa-apa, kan nggak apa-apa, oke? Halo. Mantap. Ya, halo. Mantap Apa Gurunda. sih Bu? Ada apa sih Bu? Udahkah sombongnya Bang Cuma? Kemarin aku naik, aku bilang mau ditunggu. Alhamdulillah itu belum seberapa itu belum seberapa, Lagi ditungguin itu Bang belum CP. seberapa, Lagi ditungguin Bang CP. Dia udah kalah walk itu out. belum seberapa. Udah kalah duluan, ngapain? Nah makanya Udah. sekarang ditungguin. Udah, jangan sampai dia mati menderita. Coba ke sana. Jangan sampai dia mati menderita. Cukup sekali aja, cukup sekali, cukup sekali. Aku berdusta, takkan dua kali. Gini ya. Kak. Ini aku kasih tahu ya, I don't care, dan juga kawan-kawan Karista yang di bawah ya. Itu si Cepe mending diem. Gua kasih bintang 1 di suspend dia. Ya udah sekarang Mau dia aplikasinya gua kasih bintang 1 dia. Betul. ditungguin berarti. Di suspend nanti kalau dikasih bintang 1. Berani apa enggak? Katakan 1-0. Kita udah menang. Berani. Suruh masuk sini juga berani. Suruh masuk sini. 3-0. Enggak. 3-0 ya Gurunda ya? Enggak usah. Udahlah pikul 3-0. salibnya lah. Pikul salibnya lah. Berarti nggak berani ya. Pikul salibnya lu CP ngapain itu di sini jadi korban CP itu tebus hanya malu? ingin menutupi Ngapain? malunya kemarin itu. Dia itu sudah jadi pecundang. Nah sekarang itu berusaha Sudah malu. bagaimana dia mau membersihkan namanya. Itu saja Betul. yang saya lihat seperti itu. Betul. Ya, untuk apa lagi? Betul. Apa ya? Untuk apa lagi kita ladeni pendusta, ya pemfitnah saudara Betul. sendiri, Budarni difitnah-fitnah. Untuk apa orang kayak gitu kita Betul. ladenin? Gak ada gunanya. Gak ada. Tadi juga jam 3.15 buat tunggu buat dialog, dia nggak datang. Itu udah 4-0 itu. Dilurusin dong. 4-0. Udah 4-0 itu Guru. Jam 3.15 aku datang Cepe, ayo kamu ke bloknya permanen dialog sama Kores. Nggak datang dia. Pecundang. Saya tadi dari roomnya situ, Aki Kores. Saya tadi di roomnya situ, baru ngomong sekitar nggak ada 2 menit, langsung ditendang saya, pas bokong saya, sakit saya, kampret nih. Bisa masuk jarinya. Kalau dia kesini, boleh aja buka kamera, perlihatkan hartamu. Gimana? Gak ada lagi debat-debat agama, gak ada lagi. Kan kamu gak punya Udah, kemampuan. mentok Kita Ayla, buka-bukan Gurunda. aja gitu. Mentok paling mobil Buka kamera. Ayla atau apa tuh? Ayla. Perlihatkan hartamu yang kau suka hina-hina saya, perlihatkan hartamu. Nah, ini nggak apa-apa, kita perlihatkan aja, bukan maksudnya mau ria kepada umat Islam, enggak. Saya bukan tidak ada apa-apanya dibandingkan saudara saya Islam. Tapi samamu, ludahku yang sudah keluar sepekan pun masih berharga daripada nyawamu, paham? Saya ulang ya, ludahku yang sudah kubuang sepekan yang lalu masih berharga dibandingkan dirimu. Oke? Masya Allah. Gurunda, aku tambahin Gurunda. Aku tambahin. Iya dek, gimana? Aku tambahin Gurunda.
Ya cepat Cepe ya? Forest apa? Oh iya. Ini pakan ikannya Gurunda di Taman Hobbit Bolangi itu 10 kali lebih mahal dari makanannya keluarga lo. Sebulan. Kucing lebih mahal makanannya. Izin gedein dong. Itu dulu dapat. Izin gedein dong. Kucing peliharaanku lebih mahal. Ini siapa lo? Saya mau Dinda Diansa. Ini siapa ya? Coba kita cek Gurunda. Oke, Pak. Siapa? Kita cek dulu. Siapa itu? Waalaikumsalam. Ode Suma. Coba gedein host. Coba host gedein host. Bentar host. Host Udah siapa semua, ini ya? Host. Wah, hostnya ketiduran nih. Kasian. Jaringan saya lagi bermasalah bentar ya. Buset, Jaringan tulisannya saya itu. bermasalah, bentar. Tulisannya apa tulisannya itu? Christian Prince. Oh ini orangnya. Ini orangnya. Oh iya, pasang di sini 2 jam, pasang 2 jam. Ganteng kali ya. Di profiling aja enak ini. Wow. Itu nggak sengaja kebuka Gurunda. Nggak sengaja kebuka itu. Kapan itu kejadiannya? Wah udah lama ini. Udah berbulan-bulan sih. Ini kalau ada yang pelihara kuda Nil yang susah melahirkan, kasih lihat aja foto ini. Nah, itu. Masukin ke pantatnya kudanya. Iya. tuh. Kalau ada yang pelihara kuda Nil yang susah melahirkan atau susah buang, Ode Suma. susah buang lihat mukanya ini pasti langsung Bentar bang. Sabar bang ya. Kutayangi ya. Pasti. Ya ada apa bang? Ya. Mana bang? Waalaikumsalam. Minta maaf saya ganggu waktu ini bang. Ngapa ki saudara? Tiajin ini ki orang cerita sama kate. Apa ki? Ku kasih bicara begini. Pamaporan sebelumnya deh. Bahasa Indonesia bang biar pada paham bang. Bicara mungkin. Iya. Iya. Jadi cuma begini, ya. Iya. Kemarin itu hasil diskusi kita, kamu merasa menangnya, benar? Gak usah ketawa kamu. Nah, Aduh, ini badut yang tersakiti Gurunda. CP ini. sekarang kamu datang ke akunku, kita diskusi. Gimana Gurunda? Pecundang ngajak diskusi. Udah benerin dulu patung yang lu tabrak tadi malam, benerin dulu. Saking begitunya. Hai pengemis. Sampai segitunya. Begini kan, model pengemis. Segitunya. Sampai Benerin dulu patung segitunya. yang lu tabrak. Kamu mau Kalau lu nggak menutupi pengemis, lu benerin dulu patungnya. menutupi kekalahanmu Ayolah. dengan Metatron Airben sudah naik ke komalmu. kasihan. Kasihan sekali. Kasihan sekali kamu. Kasihan. Sampai segitunya meronta-ronta. Perbaiki mentalmu dulu. Mentalmu kau perbaiki dulu. Perbaiki dulu mentalmu. Perbaiki dulu mentalmu. Kamu sudah kalah. Kalau sudah terkubur, terkubur aja. Kalau sudah mati, mati aja. Kalau sudah kalah, kalah aja. Kalau sudah kalah, kalah saja. Kasihan. Open cam. Kasihan. Dia teriak-teriak dia Gurunda. Emosi banget sih. Anu dia. Tunggu. Kalap dia. Bagaimana kalau kita ketemu langsung aja? Yang lain diam, yang lain. Bagaimana kalau ketemu langsung aja? Pamaporan nih. Gimana kalau ketemu langsung aja? Pamaporan kuang. Di. Bagaimana kalau ketemu langsung?
Enggak, saya tantang. Ini saya tantang Anda ketemu langsung gimana? Ini mumpung ada teman Anda orang Makassar gimana? Tia kirong, ku tanya dulu. Gimana? Karena tuh Ini orang sabar dulu. Iya, tanya dia. Saya minta nomor HP-nya. Kita ketemu langsung gimana? Waduh. KT fasilitasi. Kamu nelayan of the batas, right? Sini kamu. Kita ketemu langsung gimana? Sini. Kamu takut sama saya? Ketemu langsung gimana? Ketemu langsung gimana? Sudah masuk di akun AP. Ketemu langsung gimana? Saya 2 orang, Metapon dan Kita ketemu langsung gimana? tidak mau masuk ke akunku. Kenapa dia ya? Itu takutnya kau Kita ketemu langsung gimana? Jangan menghindar itu diajak ketemu langsung. Ketemu Jangan langsung menghindar. gimana? Offline, ketemu, dialog, ketemu offline, mau nggak? Ayo, tunjukinlah kamu Mau nggak? seorang dokter yang berdasar. Alah, guru nggak bisa. Udah, nggak berani Saya ngecut. tantang kamu offline, gimana? Kenapa? Kamu takut hancurkan akidahmu. Ketemu muka gitu loh maksudnya. Lu kan di Surabayanya di mana? Kecuali dia mempercepat aswab Hah? Anda. Itu Kamu di online sudah kalah. Kamu kalah online. Sekarang saya tantang kamu offline. wanita Coba ini orang Makassar ini, saudara Makassar sampaikan, saya tantang dia ketemu darat. kecuali dia mempercepat hasrat. Coba bicara Kirong. Inilah yang kamu imani. Sampaikan ke dia saya Bang Suma mau ketemu langsung offline, diskusi, debat. Manusia yang lebih dekat dengan Muhammad, yaitu si Aisyah. Gila. Nah, kan kemana-mana. Udah. Turunin. Udah kemana-mana. Pemerkosa Yesus di sorga malah kemana-mana. Udah penyembah penis. Udah penyembah penis. Udah. Kalau berani jumpa langsung. Penyembah penis. Kalau berani jumpa langsung penyembah penis. Jangan saya. Masa bilang begitu? Saya. Kau diam Makassar di mana kau turun. Mau ketemu langsung dengan saya offline? Mumpung Oke Bang Suma. Pampora nggak di? Ahi, ini temanmu orang Makassar Natongko minta fasilitasi temanmu. Yang lain diam dulu. Ini temanmu orang Makassar suruh fasilitasi ketemu langsung. Saya tantang kalian. Oh ya nanti ku nade gitu. Mantap Gurunda. Iya. Oke. Saudara kan punya nomor kontaknya. Anda kan di Makassar. Anda kan seagama sama dia. Saya tantang Anda fasilitasi saya untuk ketemu langsung dengan dia. Gimana? Anak ke fasilitasi gitu. Ya, kan kates agenda. Kita kan saudaranya. Sesama oten, masa nggak mau? Sampaikan ke dia, Bang Suma minta offline. Ketemu langsung, diskusi offline. Gimana? Kan sudah kemari menangis kodong, ngaruki kodong kemari menangis. Aku takut mama, nggak berani ke Suma. Udah kan kemarin. Nah sekarang dia congornya panjang lagi tuh untuk menutupi malunya. Sekarang saya tantang ketemu langsung, tapi dengan syarat suruh minimal 5 pendeta dampingi. Saya sendiri. Sampaikan 5 pendeta dampingi, Bang Suma sendiri. Offline. Oke? Oke. Oke, Pak. Makasih banyak, Pendi. Apa nak gantan juga? Dia cuman bisa menghujat. Bible tidak nak tahu ki. Iya bos. Tidak nak tahu ki Bible menghujat tidak tahu. Kilang ngerem itu? Apa yang saudara dengarkan tadi dari mulutnya? Cuma menghina, menista, merendahkan, membuat perpecahan. Kalau kita mau diskusi agama, pakai ilmu. Pakai ilmu kita kalau diskusi agama. Jangan merendahkan agama orang, tapi kitabnya kita tidak bisa baca. Gimana ceritanya membicarakan Al-Quran, membicarakan Nabi Muhammad, sementara kitabnya tidak bisa baca? Ketepok nguru, majnun, nguru, nginjo.
Yang begitu toh bunda. Oh, ngerti Santai, jore na Bunda. pun menjo. Biar saya berdua sama Cocok, Mi. Sun. Cocok Mi. Memang. Bagaimana caranya dia menjelaskan tentang Al-Quran sementara dia tidak bisa baca Quran? Nakke? Kulit jat nakke bahasa Ibrani, baca Ibrani. Dia tidak bisa. Lebih paham saya Bible daripada dia. Bukan. Ayo. Itu ku bantu ki bos. Iya. Ku bantu ki. Kalau mau belajar, kita mau diskusi agama, mari kita diskusi dengan baik. Kenapa apologet itu ada? Kenapa saya turun di debat seperti ini, Bung? Karena kalian yang memulai. Kalian yang mulai menghujat di sosmed. Makanya muncul yang seperti ini. Kalian yang memulai menghujat sampai hari ini. Dulu-dulu mana ada kalian yang memulai? Contoh Duladi Samarinda, apalagi Fight Freedom, Isa dan Islam, Tamparagi, Paul Zong, Sepuding Ibrahim, Paul Zong, bukan Zang, Zong, apalagi muncul lagi Sopiatul, muncul lagi Kace, Bulan Gurunda. Sabar apa lagi kita? Itu. Iya, Dewi Bulan. Aduh, kita sudah sabar-sabar Mi, memfitnah Mi Al-Quran di mana-mana menghujat. Coba saudara punya kota. Tapu-tapuki. Itu. Kita lihat Mi apa dibahas setiap hari. Tapuki sari batang. Tapu-tapuki sarinta. Tapu-tapuki sarinta. Iya. Iya, oke. Nasihati kita saudara tak bos, nasihati kita. Puna erok ki pelajar Al-Quran, tinakam manjo carana. Kalau mau belajar Al-Quran, saya siap ajarkan. Minimal bisa baca tulis dulu, baru bahas Al-Quran. Jangan tiap hari bahas Islam di komalnya, menghina, menghujat. Nakke, kita lihat misalnya punya video. Kita lihat saya nanti membahas Bible kalau ada lawanku dari Kristen. Bukan saya monolog, mari kita bahas Bible, Wahyu, atau ini. Saya tidak begitu saya. Dan saya ada di sini hanya untuk membentengi akidah umat saya, umat Islam. Kalau dia tidak, nah sengaja mentongi, buka terjemahan Al-Quran, nah tertawakan mi di situ, terbahak-bahak mi semua satu komal, menyakiti hati orang. Kalau mau kita diskusi, angkat tema, bahas ketuhanan, bahas pewahyuan, masing-masing kita berargumentasi. Coba Anda lihat sebentar, dibuka komal menghujat, menyebut Tuhan kami saja Allah, Allah, Allah. Bikin gambar, nah bikin kontung gambarnya tulisan Arab itu nabi kasih begitu. Aduh, parah deng, parah yang justru batan tak. Kita nasihati itu, nasihati baik-baik. Agama itu tidak membuat kita jadi agama tidak membuat kita menjadi pembenci. Agama membuat kita itu harusnya semakin erat persaudaraan, bukan kita saling membenci. Saya dengan saudara-saudaraku Kristen yang lain berdiskusi bagus-bagus kami. Dia membahas Islam, saya membahas Kristen. Dia tanya saya Islam, saya tanya dia tentang Kristen. Kalau dia ini satu tidak, memang menghujat mentong kerjanya. Giliran kemarin dia tantang saya, Suma, saya tantang kamu besok malam jam sekian. Ya, temanya nanti saya tentukan sendiri. Ditunggu sampai berjam-jam. Nah, pakai acara tipu-tipu lagi. Dia bilang sudah dari tadi dibawa padahal tidak ada. Aduh. Yang nonton kita ini bukan cuma orang awam, bos. Niat jenderal, niat Kopassus, niat Brimob, lengkap yang nonton kita ini. Dari unsur ulama, para pendeta nonton kita. Harusnya kita memberikan contoh yang baik. Masa bahas Al-Quran, bahas semua yang tidak diketahui. Saya tidak berani saya bahas-bahas Bible kalau saya tidak punya pengetahuan tentang data yang saya bawa.
Begitu Sarip Batang. Oke? Iya. Kita ke sana mitanya. Ngapain Kalau dia nih? mau offline, Iya. saya tantang, saya layani. Ya, saya layani. Iya. Saya tidak akan pernah takut. Memang saya sudah impakkan nyawa saya untuk agama saya. Sudah kubilang sama anak-anakku, sama orang tuaku, sama saudara-saudaraku. Besok hari saya mati karena agama, jangan kalian berduka, jangan kalian bersedih. Saya sudah infak itu. Masya Allah. Kamban jo kawan. Ya. Allahu Akbar, Gurunda. Oke, paling di Bang Suma. Jaringan saya jelek ya. Iya Gurunda. Merahnya konsisten. Bos. Terus ngapain di? Jelek sekali jaringanku. Ini. Bang Andi. Itu Risi Lubis coy. Si karabaraba sikirabaraba itu. Dengar makanya. Dengar. Nah, ini manusianya kan, bukan Tuhan kan? Iya. Berarti bukan Tuhan yang menebus dosa, tapi manusia kan? Benar nggak? Bukan. Yang menebus Gimana? itu tetap Tuhan, karena itu kan jiwa dari Tuhan, bukan jiwa Berarti sih dalam arti hakikat Tuhan. Tuhan yang menebus, yang mati bukan Tuhan maksudnya. Manusia yang mati, pribadi manusia yang mati dalam salib. Iya. Manusianya yang mati dalam salib, berarti tubuhnya Yesus ini kan bukan Tuhan nih. Ya. Nah, yang mati di kayu salib berarti bukan Tuhan kan? Kok bisa? Nah, tadi abang bilang tubuhnya Yesus ini bukan Tuhan, yang mati ini kan tubuhnya di kayu salib. Tapi kan hakikat Yesus sebagai Tuhan. Hakikatnya itu Hakikat. loh, bukan pribadi mati. Pribadi sebagai Iya. manusia mati. Ah. Hakikatnya kan tetap Allah. Hakikatnya Allah itu apa, Bang? Hakikat Allah. Hakikat Allah ya Tuhan. Maksudnya gimana? Iya, abang nggak tahu, masa abang udah kuliah hakikat nggak ngerti apa itu hakikat? Hakikat itu ada yang dalam diri, misal manusia. Hakikat Gini, manusia. Bang, hakikatnya Allah itu ini dari terminologinya Kristen ya, bukan dari Islam ya. Kalau dari Islam, hakikat Allah dari Islam itu adalah zat, dia tidak serupa dengan apapun. Nah, hakikatnya Allah di dalam kekristenan itu kan roh ya. Iya kan? Ya. Ya, hakikat Allah di dalam kekristenan itu kan roh. Nah, hakikat Allah ini kan roh. Maka yang saya tanya, karena tubuhnya Yesus ini, jasadnya, kemanusiaannya Yesus ini, kedagingannya istilahnya kalau di dalam Kristen tuh, itu Tuhan atau bukan? Bukan, karena hanya daging. Ya, bukan kan? Nah, yang disalib di tiang salib ini kan jasadnya, kedagingannya. Artinya yang mati itu manusia, bukan Tuhan kan? Iya. Iya kan? Iya. Berarti yang menebus dosa manusia, konsep penebusan dosa itu yang menebus itu manusia, Bang, bukan Tuhan, karena bukan Tuhan yang mati itu. Loh, tapi kan hakikatnya Yesus itu sebagai Allah, sebagai Tuhan. Kenapa bisa hanya pribadi? Memang pribadi mati. Ya inilah, karena emang pemikiran tuh nggak bisa dipaksa. Gini, Bang, hakikatnya Allah itu adalah roh. Kemudian dia berteofani lah istilahnya kalau di kekristenan kan, berteofani ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus. Kan begitu, Bang? Iya. Ya kan? Nah, di dalam roh, di dalam kedagingannya ini, jasadnya ini, tubuhnya ini, roh yang ada di dalamnya itu roh Allah atau rohnya manusia, roh manusia? Roh Allah. Roh Allah. Di dalam tubuh Yesus ada roh manusianya juga enggak kira-kira? Kalau menurut abang? Oh, aduh, kalau sampai situ aku nggak ada pemikiran. Maksudnya aku nggak punya ilmu sampai ke situ sih. Enggak kan, kita ini semua manusia ini kan memiliki roh. Nah, kan? Karena Allah menciptakan roh dengan tidak terbatas kan begitu, berartinya semua manusia ini memiliki roh. Nah, yang saya tanya, roh yang di dalam tubuh Yesus ini roh Allah atau roh kemanusiaan atau roh manusia, atau ada dua roh di dalam tubuhnya? Roh Allah. Roh Allah, roh manusianya ada nggak? Sama kayak kita?
Gue nggak bisa ngasih jawaban karena aku nggak tahu sih. Apakah ada? Jawabannya gini bang. Jawabannya dia ada roh manusia di dalamnya. Karena begini, ketika dia disalib sebelum dia mati itu dia menyebutkan Eli Eli lama sabaktani. Artinya roh Allah itu udah keluar dari tubuhnya, kan begitu bang? Artinya masih ada roh manusia di dalam badannya. Kalau rohnya cuma satu, roh Allah itu ketika roh Allah itu sudah keluar seharusnya dia sudah mati. Tapi kenyataannya dia sempat berbicara. Eli Eli lama sabaktani. Allahku kenapa kau ilahku atau Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku, kan itu bahasanya. Artinya yang mati di kayu salib ini bukanlah Tuhan tetapi manusia. Jadi konsep penebusan dosa itu yang Tuhan harus mati di kayu salib itu terbantahkan dengan itu. Artinya bukan Tuhan yang menebus dosa tapi manusia. Ya, oke. Saya terima pertanyaannya. Mungkin nanti saya pindah ke live kekristenan, saya coba tanya ya. Ya, boleh bang. Oke. Mbak Natalia ada mau ditambahin, silakan Mbak. Ya, mungkin sebelum ditanyain ke room Kristen, mungkin Bang Kemo dari pemikirannya sendiri gimana, dari diskusi sama Teku, narasi yang disampaikan mungkin ada yang perlu ditangkapin dulu nggak? Jadi biar nggak telan maksudnya nggak cuma sih, karena aku nggak punya kapabilitas atau nggak ada ilmu buat jawab itu. Daripada aku ngarang-ngarang, mending ya emang nggak tahu. Ya, aku suka yang kayak gini. Kalau memang nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau memang kadang ada Kristen ini udah nggak tahu, terus coba berasumsi sendiri. Gitu nggak suka kita. Gimana? Itu aku langsung halo penyembah penis. Gitu lah. Halo penyembah penis. Kenapa marah-marah sama guru ndak? Iya suruh nabi kamu ke sini lah. Nabi gua sesembahan lu suruh open cam dulu, kasih lihat kekayaannya, adu harta dulu, baru gurunda mau dialog. Aku bilang kayak gitu kan, langsung terdiam semua, cek kayak kena panah jakunnya kayak kena panah, terdiam semua. Udah nabi kamu sesembahan lu itu yang pribadi keempat Christian Princess open cam coba, pengen tahu gua selama dia menyembah Yesus dengan segala sesuatu yang ada dalam badannya itu jadi apa, pengen tahu gua. Langsung terdiam ya, nangis aja, yang betina ngamuk. Lu ngomong ngasal pengemis di sini. Dibilangin gurunya sebelum TikTok udah kaya, masih aja. Ya nggak Petra? Kenapa sesembahan lu itu si Christian Princess gak mau open cam dia? Gue suruh open cam, kamera belakang, kasih lihat rumahnya, mobilnya gitu. Halo Bang Juma. Aneh aja orang. Halo Bang Juma. Halo Cuplis. Orang kaya raya ya? Enggak. Tadi pamer harta. Oh, itu untuk si Cepot, si Congor Panjang, bukan untuk you. Mana lebih kaya Bang Juma daripada Tuhan Yesus? Lah, Yesus kalau dia aja ngambil punya orang, kaya apanya? Tidak bisa beli keledai dia. Coba jawab Bang Juma, mana lebih kaya abang daripada Tuhan Yesus? Dari aspek apa dulu ini? Ya dari harta lah. Coba aku yang nanya ya. Gurunda rumah atas nama sendiri? Iya, betul. Oke. Petra, Yesus ada rumahnya? Alhamdulillah. Yesus ada rumahnya nggak? Punya rumah sendiri nggak dia? Nggak, malah mewek dia. Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja nggak punya tempat. Nggak punya tempat ya. Aku bertanya sama Bang Juma dulu kawan. Ya, udah gua kasih komparasi. Bang Juma, mana lebih kaya Tuhan Yesus daripada Bang Juma? Bang Juma beli Pajero cash. Yesus pengen nunggangin kode ngambil punya orang. Coba kayak mana coba sekarang? Bang Juma yang jawab.
Bang Juma, mana lebih kaya Bang Juma? Lo nanya Ya nggak sudah. mawas diri, heran saya. Mau suka-sukamu lah. Nggak nanya tapi nggak mawas diri gitu loh. Lihatlah, Yesus mau beli pedang aja jual jubah. Beli pedang 2 biji aja nggak sanggup. Apa yang kaya dari situ? Aku mau tanya Bang Juma. Masih umur 33 tuh Satsugi. Kalau umur 40 mungkin udah kaya. Janganlah. Ya udah mau lah umur segitu udah nggak ada lagi lah. Enggak Petra, jangan ke Yesus, jangan ke Yesus Petra. Christian Princess open camp, kasih lihat hartanya. Iya. Yang tadi itu, adu dengan saya yang tadi itu. Aku mau tanya Bang Juma. Mana Yang si Kerabali tadi itu. Mana Adu sama lebih aku, kaya masa kau adu aku sama Tuhanmu? Aku nanya sama Bang Juma kan. Kau adu saya dengan Tuhanmu kan lucu. Tunggu. Kemarin Tuhannya diadu sama Nabi Muhammad SAW. Tuhan diadu dengan Nabi. Ini sekarang Tuhan diadu sama Bang Zuma. Kok turun lagi dia? Apa budak pandang harta Pajero? Mana 1,5 juta? Enggak, ini yang naik Bang Zuma atau Tuhan yang turun nih? Udah langsung dialogin aja lah gurunya lah. Dia pengen dialog ini. Kok diturunin? Ya kan? Nggak ada ilmu, sama aja sih ini. Oh gitu. Emang Bang Juma Yesus. nggak ada ilmu. Coba tunjukin harta Yesus apaan sih? Iya coba deh pengen tahu. Apa harta Yesus? Harta Yesus dunia ini. Kapan Yesus ngomong begitu? Di mana? Nah, kepunyaanku lah. Tunggu loh, ini mirip sama Luga nih. Luga juga ngomong emas Papua punya dia loh. Nah, sekarang gini Petra, itu kan semua dunia. Coba gue pengen tahu barang mewah pribadinya Yesus apa? Kamu salah satu barang mewahnya. Manusia Barang ini. mewahnya gua budaknya Yesus gua. Inilah barang mewahnya. Oke siap. Orang jadi budaknya Yesus. Oke lah siap. Dikayu salib oleh karena. Mari kita buktikan. Coba di mana Yesus mengatakan bahwa dialah yang memiliki atas segala sesuatu. Di mana dalilnya? Oh. Coba baca dulu tentang. Iya, supaya kamu nggak kayak CP, congor 1. panjang. Pada Yohanes 1. Firman itu Itu nggak berbicara mengenai Yesus itu. Yohanes 1 nomor 1 nggak bicara tentang Yesus. Itu penciptaan itu Bang Juma, bahwa dialah yang menciptakan. Yang menciptakan itu Tuhannya Yesus. Yesus itu bukan kan Yesus Tuhan. yang menciptakan. Yesus itu kan Tuhan. Itu menurut kalian, menurut saudara Kristen yang suka nyembah-nyembah makhluk halus. Iya. Kalau menurut Bukannya lebih kaya iblis daripada Yesus. Tapi Bang Juma gini, Bang Juma. Lebih kaya iblis nih. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Kayaan iblis daripada Yesus. Bang Juma, hartamu itu Bang Juma bisa hitungan detik dan Tuhan Yesus. Yakin nggak? Tuhan Yesus. Iya. Jangan kok kayak gitu. Sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan? Dia masih manusia. Yesus itu manusia. Kamu bisa buktikan Yesus itu bukan manusia aja. Sudah hebat. Borok-borok Tuhan dia. Bang Juma, hartamu itu bisa diambil Tuhan Yesus. Kamu bisa buktikan nggak dia bukan manusia? Kamu bisa buktikan nggak kalau Yesus itu bukan manusia? Sekarang kalau berani Bang Juma menantang harta tadi yang Abang tunjukkan tadi, hitungan detik bisa lenyap itu. Berani nggak? Apanya? Abang menunjukkan harta Abang. Nah, mau nggak Abang menantang harta Abang itu dengan Tuhan Yesus? Hitungan detik bisa habis. Ya, itu orang ngambil keledai orang aja belum dibalikin, malah mau ngambil punya Bang Juma lagi. Itu suruh ngembaliin dulu tuh keledai yang dimaling itu. Jangan ngambil harta Bang Juma lagi. Kan Abang tunjukkan tadi Pajero. Paling pinjam itu, pinjam. Pinjam keledai aja belum dibalikin. Itu sok-sokan. Kali 1 juta. Itu untuk si CP.
Seumur panjang, bukan untuk Sekarang aku kau. bilang sama Bang Juma, berani nggak abang menantang Tuhan Yesus? Berani? Ngapa nggak berani? Apa hebatnya Yesus? Nggak ada apa-apanya. Saya masih Berani nggak? waras. Ngapain nantang Yesus? Aku masih waras. Ngapain nantang Yesus? Yesus nggak punya salah. Kamu yang punya salah, nyembah-nyembah orang. Gimana nih suaranya nih? Yesus gak punya salah, kamu mau adu-adu saya dengan Yesus. Apaan sih? Makanya aku bilang. Tapi Bang Juma, ingat Bang Juma. Jangan awet pada Tuhan. Ingat itu. Ketika Kenapa? abang menunjukkan tadi harta abang itu, kesombongan awal daripada kehancuran. Kok kesombongan pula? Itu untuk memperlihatkan kepada CP, si congor, penghujat. Sekalipun Apa gitu, sih ini orang? contohnya walaupun si CP gitu, nggak boleh gitu nunjukkan seperti itu. Sombongan namanya itu. Nggak boleh. Iya, sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah bagi kami. Supaya dia tahu diri. Tunggu dulu, kenapa kok nggak tanya dia kenapa? Kan kau ada di situ juga, kok Bang Juma diserang pribadinya. Kenapa kau nggak tanya? Nggak boleh begitu. Oh gitu ya. Pribadinya Iyalah. Bang Juma yang diserang. Ah, kenapa? Diskusi-diskusi Kenapa kau nggak larang dia? aja, ngapain dia harus bawa pribadi saya, tempat kerja saya dan seterusnya. Ngapain coba? Nggak Ya, punya gini. senjata mau mengalahkan Bang Zuma, larinya ke situ. Walaupun gitu dia Bang Kasihan Bu Juma. Darni loh. Bu Darni Ini, tadi barusan curhat sama saya. Dokter, aku udahlah nggak mau masuk-masuk lagi lah kurung mana-mana. Aku bilang kenapa Bu Darni? Pusing kepalaku. Masa aku difitnah dibayar sama Bang Zuma? Dihakimi aku tadi dibilang. Aku ketawa. Dibilang dia dibayar Jahat kali 40K kan, sama nah. Bang Zuma. Sesama saudara aja digituin coba. Aku Masa dibilang Bu Darni itu orang Kristen bayarannya Bang Zuma? Waduh, sadis sekali memang kalian nih fitnah-fitnah orang. Orang semangat memberitakan Injil, kalian gituin. Tapi mahal juga tanah di sana ya, 1.500.000. Si Petra juga yang kemarin ini. Kenapa Bang? Kemarin kamu marah-marah sama aku. Aku gini, memang yang kemarin itu aku kecewa sama si CP itu. Kok nggak datang dia kan? Nah, gitu dong. Iya, kita semua kecewa. Yang sorenya itu kan saya konfirmasi ulang dia. Kepastiannya kan iya katanya. Jadi walaupun dia nggak datang malam pun masih ini. Malam pun dia matikan live-nya, alasannya mau kesini tapi nggak datang. Itulah aku udah Sekarang DM. baru petantang petenteng. Tapi gini aja lah Bang, biar adil kan, coba diulang lagi Bang, ketemuannya Ngapain gimana? ngelayanin pengecut, penipu, penfitnah? Nggak ada gunanya kali. Tidak bagus. Nanti cukup sekali kalah, jangan dua kali kalah. Tidak bagus. Kesian. Teman-teman Kristen nanti akan semakin menjauhi si CP. Saudara Petra aja sudah kecewa sama dia. Nanti kalau ku kalahkan lagi yang kedua kalinya kan tambah habis dia nanti. Semakin banyak yang mu'alaf. Sunyi gereja nanti Bang. Kasihan istrinya, nggak ada uang beli makeup lagi. Bukan begitu. Gitu. Bukan soal kalahnya kalau tentang apa ini diskusi ini, tetapi menyampaikan apa sama firman Tuhan kan, bukan soal kalah menangnya enggak. Karena bagaimanapun kan, karena itu kan firman Tuhan ini kan Tuhan sendiri yang menilai, bukan manusia. Gitu. Bisa saja menang di Iya, masalahnya polanya kemarin itu kan dia mau. Ya, terus Bang. Kemarin itu maunya dia kalah menang. Taruhannya Bu Darni ya, Bu Darni tidak akan kesini. Kalau saya kalahkan dia, Bu Darni bebas kemana-mana. Iya sih, kata Bu Darni kan.
itu terkubur. Nyungsep memalukan. Tapi ulang lagi lah bang. Ini Ah, kalau nggak orang perlu. kalah dalam keadaan perang tidak masalah. Kalau kalah dalam perang, medan perang tidak masalah. Ini belum sampai ke medan perang udah menceret semen duluan. Gimana itu? Bang ulang lagi lah bang. Gimana bang? Kapan bang? Malam minggu bang ya? Ini kan sudah ditentukan medan perangnya kan udah jelas tuh. Kita sudah ada di dalam medan perang tuh. Dia cuma di luar aja, nggak mau masuk dia. Habis itu pulang nangis di rumah. Udahlah, udah. Suruh belajar 700 tahun dulu. Kalau malam Bang minggu Suma gimana, Bang? sampaikan ke Cepot. Gini aja bang, kalau bisa Nggak jumpa akan langsung kulayani aja. lagi. Jumpa langsung baru dilayani gimana? Sampaikan ke CP dan kawan-kawannya Aku jumpa datang langsung tadi kita. dia. Kalau malam minggu bang kan? Enggak, jumpa langsung, nggak ada dialog lagi. Nggak ada dialog lagi, jumpa langsung. Kalau malam Saudara minggu kan, Petra, Ya. Saudara Petra, saya ingin tahu dari Anda. Kamu mengandalkan CP itu dari aspek apanya? Bukan soal mengandalkan apanya bang, enggak. Dia punya ilmu apa maksud saya yang kamu banggakan sebagai saudara Kristen? CP Bukan soal- itu kira-kira punya pengetahuan apa? Gini sebenarnya bang kemarin itu. Pertama, si CP bukan meminta sama abang debat, enggak. Ibu Darnisnya yang pengen biar debat antara abang sama si CP. Itu kemarin. Pantas aja dia takut. Ternyata bukan dia yang mau. Bukan bang, topiknya. Bu Darni yang suruh. Iya. Jadi yang Pantesan salah Bu Darni. Gini bang. Pantesan ketakutan. Gini bang. Anak bayi disuruh lomba lari sama saya. Gimana Bu Darni ini? Bu Darni yang salah ini kalau gini. Aduh. Topiknya belum dikasih tahu Ibu Darnis kemarin itu. Gitu ceritanya ini. Aku udah sampaikan ke dia. Topiknya apapun yang kamu kuasai. Udah aku bilang gitu. Kalau Ini malam ada minggu Yesus gimana? naik. Yesus gimana tuh Yesus umatmu? Bicara kok dulu Yesus. Bang Juma, kalau dari malam glorifikasi. minggu Yesus mau verifikasi, ya. Yesus. Halo Yesus. Kalau jadi malam minggu sama Bang Juma ku kasih singa sama si CP ku kasih singa. Suruh dia ini suka dia buka kamera. Mau ndak dia? Petra, memang kamu punya duit, Tra? Kamu punya duit? Punya. Coba kasih lihat. Duit lu ada berapa? Kenapa? Duit lu ada berapa? Kalau aku pengusaha sawit aja. Oh, sawit. Sebelum main ku kasih singa bang, sama abang singa, sama si CP Coba singa. kalau gitu lu panggil deh sekarang ke sini. Saya tunggu. Aduh janganlah sekarang, ini udah jam berapa? Malam minggu Oh, ya lah. udah. Kapan kira-kira? Biar rame malam minggu Jangan ini bang ya. nanti. Mau ngapain? Enggak. Jumpa langsung. Jumpa langsung Petra, kalau bisa kamu nanti dikasih 5 juta sama Bang Juma. Kalau kamu bisa menjumpakan langsung, jumpa langsung. Kamu minta berapa kalau bisa jumpa langsung? Punya ilmu apa kira-kira ketemu saya ya? Petra, kamu minta berapa? Kalau bisa mempertemukan Bang Juma dengan CP jumpa langsung. Minta apa kamu? Enggak usah. Udah, nggak perlu lagi udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang gini bang, sebelum main kan. Udah. Udah bang. Saudara Petra, Udah. kamu mau suruh ayam sakit bergumul dengan singa. Susah itu. Udah jangan kau paksakan. Kasihan dia. Ya udahlah bang. Kasihan dia. Aku jujur bang kan, karena Ibu Darnes kemarin itu meminta dan ketemu, bukan CP enggak. Itu ceritanya. Iya, itu makanya. Oh, sudah tahu ayam sakit, ayamnya kurapan, disuruh ketemu singa. Ya takutlah dia. Bu Darni yang salah dalam hal ini. Ngapain paksakan anak ayam lawan singa? Mana bisa? CP tahu saya. CP tahu. Dia tahu jam terbang Bang Suma, tahu dia. Dia sadar kelas kok. Dia hanya sebatas cari-cari terjemahan-terjemahan apa di Al-Quran yang bisa jadi lawak-lawakan. Nah itu aja dia punya kemampuan.
Di luar itu nggak ada kemampuannya. Jadi jangan dipaksakan. Kasihan bapaknya orang, kasihan itu udah tua itu. Si CP itu udah tua, kurasa di atas 50 tahun, kasihan. Biarkan dia dulu nikmati lagi lucu-lucunya, buka komal. Atau gini Petra, suruh debat dengan saya, open cam, tanpa buka Bible, tanpa buka Quran, ya, open cam, mata ditutup kalau perlu, berani enggak kira-kira? Nggak usah lah. Dah, takut lagi. Assalamualaikum Bang Zuma, Pak Suji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini firman itu yang sekarang hidup Bang, yang kita bukan. Nggak usah. Berarti dia nggak ada kualitasnya, Bang. Kalau nggak ada kualitasnya, ngapain kau adu? Coba cari jago yang hebat deh untuk menghadapi kami deh. Saya dari 2000 berapa ya? Itu cari Kristen yang berani debat dengan saya, open cam, tanpa buka Bible. Tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible. Saya belum ketemu itu. Ada enggak kira-kira itu yang sanggup menghadapi saya? Erben pernah lari dari saya. Waktu Bentar bang. Sampaikan ke Erben, suruh ingatkan Erben. Erben itu pernah nantang debat dengan saya di Zoom. Ya, di Zoom M3 waktu itu. Saya tungguin nggak datang. Sama aja mintanya pengecut kayak si CP itu. Erben tanya sana. Saya punya saksi, ada Oji, ada Jocel, ada Imanes, ada Bang Yan. Itu saya tungguin itu, nggak datang dia. Waktu itu tema yang dibawa oleh Erben adalah Tuhan siapa yang penipu. Dia yang bawa tema, dia yang nggak datang. Nah, inilah mental-mental pengecut tuh. Bang, masalah debater Kristen aku kopi Bang. Sebenarnya tidak ada yang bagus Bang, yang pintar debater Kristen. Karena gini. Karena di Alkitab ditulis itu tidak boleh berdebat. Itu tertulis di Alkitab. Dilarang itu. Jadi ketika dilarang di Alkitab, tidak ada diberikan Tuhan karunia untuk berdebat. Aku itu. Akan dimanapun sampai ke dunia ini dicari pendebater Kristen, tak ada yang bagus. Karena di Alkitab tadi dilarang, tidak boleh diperdebatkan firman Tuhan. Makanya ketika dilarang di firman Tuhan, Tuhan sendiri tidak memberi suatu karunia itu. Enggak, jujur. Petra, begini Petra. Ya. Sampaikan aja sama CP, jumpain guru-guru saya ini. Kalau tidak, video udah yang berapa pekan lalu, yang lapas Allah itu disamakan sama kelamin, sama si kiamat tuh. Itu nanti ku up lagi tuh ke delik hukum. Kalau dia nggak mau datang. Kalaupun ada orang Kristen yang pintar debat, itu dari iblis. Ya. Karena dia tadi dia udah menyerang agama orang lain. Karena Alkitab sendiri melarang itu. Kok mati? Harus baca. Mana dalilnya kita di coba kitab? dengarkan tanggapannya Yesus. Halo Yesus, selamat malam. Apakah Anda ingin menangis, Yesus? Bang, saya harus Ini nggak boleh loh. sih, Bang. Bung, kalau bisa ganti namanya, jangan pakai kayak gitu. Jangan kita mencontoh meniru mereka. Iya, Bang. Ada itu kapan itu ya? Saya nonton ada dikirim oleh teman si Cepot ini menaikkan orang yang atas nama Allahu Akbar. Habis itu mereka diskusi dan saya yakin berjuta persen Allahu Akbar itu adalah oten. Ada itu videonya. Jadi Allahu Akbar ini mengaku, ditanya sama si Cepot, congor panjang, congor ini pengecut, ya. Ditanya, siapa namamu? Itu yang tertulis, kata dia. Akhirnya, artinya dia menginginkan kemudian agar Allah itu dihujat. Akhirnya dihujatlah sama si Copot ini. Copot, Allah lah dia disebutkan di situ. Nah, jadi tentu kita juga tidak ingin tidak ingin juga Allah Subhanahu wa taala dihujat.
Maka kalau bisa diganti aja namanya. Bisa nama Zeus atau apa gitu. Mana putusannya? Ya Bang ya. Bang, izin bicara bentar nih Bang. Dikit-dikit aku kini nyampein dulu urgent. Jadi dari Akhi Syaiful, salah satu mujahidin juga, saudara kita, beliau bersedia menanggung tiket pulang perginya Christian Princess ke tempat debat terbuka nanti. Itu. Mencret kulit durian dia kalau datang, mana berani pressures. Saya tawarkan sih tempatku, kalau mau di tempatku aja. Nah, tuh berarti tiketnya pulang pergi Makassar, Surabaya. Nggak perlu lagi sewa-sewa gedung ya kan? Betul. Iya, di tempatku ini kan luas tuh, bisa sampai 10.000 peserta. Nanti saya tinggal urus izin keramaian. Sekalian saya promosi tempatku ya kan. Sekalian ku bawa mukanya, kasih cium itu papan namaku di situ. Suruh cium 1 jam lah berdiri cium papan nama di situ ya kan. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum Satsuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada info Satsuki tadi Bang Kores dan saya ditendang Satsuki. Dan rasanya lumayan menyakitkan. Izin host. Ada nggak yang namanya Mbak Rita di bawah? Dia minta naik. Ada yang mau disampaikan? Dan info juga Bang Andi bahwasanya nanti akan ada. Kalian salah. Orang lagi sakit didatangin. Ya, ada info Gurunda. Jadi dari pembicaraannya dia tadi, nanti akan ada akun bernama namanya itu nama-nama Islam akan naik ke sini dan mereka adalah orang Kristen. Gitu Gurunda. Info dari saya sendiri karena saya dari sana. Lanjut monitor. Mulai ya. Gimana? Mau pakai nama-nama Islam untuk naik ke sini gitu. Betul. Jadi nanti dia akan mau ada pakai ini. Ya, jadi dia mau pakai Matius 7 ayat 16 dia. Matius 10 ayat 16 mau dipakai nyamar-nyamar. Sakit hati. Memang mereka ini iblis. Karena masalahnya kalau teman-teman yang bernama Muslim, mohon maaf, memang pada dari awal saya buka Komal ini untuk sesi diskusi jarang saya naikkan. Karena untuk teman-teman Muslim ada sesinya di siang hari atau di sore hari yang ingin nyapa-nyapa sama Bang Juma. Jadi kalau malam ini ada teman-teman Muslim yang ingin naik, mungkin jarang saya naikkan. Izin Bang Andi, tadi siapa yang mau naik? Bisa disebut nama Mbak Rita dari Ray dia. Rita, Mbak Ibu Rita. Oh, saudara saya tuh. Iya. Iya, silakan naik. Ingin beliau gabung sama Afi, gimana gitu. Masya Allah. Masya Allah. Sudah tekan request. Orangnya Ray. Mana Mbak Rita ini? Sudah tekan request. Nama akunnya apa? Kebetulan ketua Ray Sulsel itu sahabat saya juga. Yang ketua Ray yang baru-baru ini, Pak Mahmud. Mbak, halo. Bang, itu aku udah request. Udah request. Itu yang ada gambar orang dua itu loh ditekan, Mbak. Udah. Udah keputus. Udah request katanya. Belum ada ya? Nama akunnya Mbak Rita. Itu ada nama pakai Allahu Akbar tuh di bawah itu. Itulah dia kayaknya yang datang. Allahu Akbar, ngapa kayak gitu-gitu kali. Itu sama aja kamu ngaku Allah loh kalau Islam loh. Ibu Rita nggak ada namanya di sini ya. Belum ada. Karena yang dia bisa ya cuman gitu. Satsuki gimana? Ilmu nggak ada. Ya bisanya gitu kok. Iya, kadang orang kalau dia orang Islam terus pakai nama Allahu Akbar, berarti dia ngaku Allah itu. Bukan. Saya tadi udah nyimak kok. Tenang aja, dia bukan Islam. Lanjut. Lihat coba.
Masih ada kuping dia kan? Dia penyembah iblis. Nah, report teman-teman. Report ya. Report semuanya. 5.000 orang. 5.000 orang ya? report semuanya. Apa hal lah ngomong ke saya apa hal report ya teman-teman. Report semuanya. Report akun ini dia semuanya. yang naik ke tolonglah. Jadi, ada apa dia? Ada apa? Saya disampaikan masalah jelek-jelek Islam ya. Dia acting sebagai Islam, terus kemudian si CP tanya-tanya dia, terus pura-pura dia itu lagi mencari jawaban, padahal dia kasih ruang kepada CP untuk hujat Allah. Ini dia akunnya. Astagfirullahaladzim, janganlah kau berdusta seperti itu. Report teman-teman, report. Dilaporkan ya, laporkan aja, laporkan. 5.000 orang laporkan, lanjut. Masa pakai nama kayak gitu? Apa dia report dia segala? Apa report ini? Orang bikin akun itu bang, itu identik mengatasnamakan dirinya dengan nama tersebut gitu loh. Tidaklah mungkin seorang Islam kemudian mau menamai dirinya dengan nama Allah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia naik komalnya si IP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Congor penghujat. Dia pura-pura jadi iya gitu, ditanyain diam. Tunggu kata dia, tunggu. Betul guru ya. Kasih kesempatan. Udah putus asa gimana ceritanya mau diskusi dengan umat Islam ini. Kita nggak bisa baca Quran. Sudahnya mereka pintar-pintar, bisa Ibrani, bisa Yunani, sementara kita hanya bisa terjemahan. Sudah gitu terjemahan direvisi setiap saat. Gimana ini ya? Bahasa Indonesia gimana ceritanya nih ya? Udah kita cari aja terjemahan Al-Quran yang mungkin ya mungkin bisa dijadikan sebagai bahan tertawaan. Ya itulah pekerjaan mereka tiap hari itu. Terjemahan Al-Qurannya dicari, yang mereka tidak pahami, habis itu hadis-hadis yang buatan mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri, dipakai menghujat Islam dan seterusnya. Kalau link yang aplikasi yang Dindar berikan ke saya itu nggak bisa lolos lagi hadis mereka ya, Dek? Gimana Gurunda? Aplikasi hadis yang antum berikan ke saya itu nggak bisa lolos lagi hadisnya mereka ya? Ya, sejauh yang saya teliti sejauh ini, itu aplikasi tersebut itu pertama paling lengkap, kedua paling terbuka mengenai pribadi atau siapakah orang yang rawinya itu loh, perawinya itu loh Gurunda. Nah, itu bisa dicari apakah dia ini apa, meskipun di situ tulisannya ijma ulama itu tulisannya sahih, tapi tunggu dulu kan kalau dalam ilmu hadis kata Ustadz Wafi itu kan nggak sembarangan orang kan, jadi benar-benar harus dilihat dulu dari sanatnya kira-kira ada yang bermasalah nggak kan gitu. Nah kalau sejauh penelitian saya yang saya lakukan ya itu sih Gurunda. Coba tanya Aki Kores gimana, udah berhasil ya Aki? Kasih saya Bang Ardi. Jadi ini Gurunda apa udah sama kitab Asma Arijalnya. Kitab Asma Arijal kan itu yang ini kitab yang menyadur mengenai perawi-perawi hadits. Itu udah diaplikasikan ke situ. Udah mau naik tuh, naikin noten host, perhatiin. Saya kasih Bang Ardi. Siap Ustaz Sugi. Bisa dikirim lewat WA. Oh bisa dong. 1 juta. Itu bukannya pakai ini, pakai di laptop ya? Iya, install aja kayak. Siap. Saya jadi ingat seseorang. Ya ampun, kangen sama saya Guru. Iya. Aduh, suaranya kegedean Bes. Kecilin Bes. Gini, izin sebentar. Berisik Ardi. Kenapa soalnya gitu? Iya, Bang Ardi berisik suaranya. Gurunda, ya, izin Bes, sebentar. silakan ngomong Bes. Jangan diem Bes, ngomong Bes. Bang Handi, izin. Bang suaranya Handi. Kenapa gitu deh? Kenapa aplikasi suaranya gitu?
Oh enggak. Gini, Abang Hendi. Ya. Ini kipas angin saya nomor 3. Kan bunyi tuh. Krek, tiba-tiba berhenti. Itu gimana? Kenapa Bang Hendi? Saya naik mau nanya itu doang. Oh, kalau menurut analisa saya, kebetulan kipas angin itu kan bukan urusan saya aja gitu. Silakan sendiri. Penting, tanya lu gak penting. Apa kabar Gurunda? Mbak Rita udah minta permintaan katanya, host. Coba, Mbak Rita udah ada. Siapa namanya Bang? Yang Bu Rita? Mbak Rita. Iya, turunin IBS aja nggak apa-apa. Ini ya. Lucia, Hardi, Ido, Almin, Alfariski, Nisa, Imam, Bila, Christian Immanuel tadi sudah naik. Muslim, Bayu Lubis, Mariono. Tapi belum ngomong tadi Akhi Sadli, Christian Immanuel. Bukannya mualaf ya, bukannya? Mualaf. Itu Christian Immanuel, Akhi Sadli naikin dulu, belum ngomong dia tadi kasihan. Oke, baik. Untuk Laskar Api di bawah mana suaranya? Terima kasih. Ini suaramu kenapa, Bes? Kebesaran, Bes. Kecilin. Zeus itu ada yang bilang Zeus harus naikkan. Itu Zeus yang tadi yang namanya itu dia sudah ganti. Masih nggak? Masih. Ya Christian silakan, ada yang ingin disampaikan. Dia kayak gini dia. Assalamualaikum. Bentar aja nih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya Bes ya? Kayak gitu ya. Ini apaan sih? Kores? Ini berarti kan kalau saya keluar rumah kan anak saya suka duduk di meja ini. Dia suka muter-muter macam main DJ gitu kan. Jadi setelannya berubah-ubah. Kasih kesempatan dulu Bang Christian tuh, kasih kesempatan. Silakan Bang Christian. Silakan Christian Emmanuel. Guru Sugi, makasih Bang Juma, Aki Kores, Aki Ari. Iya. Ibes ya. Untuk sama CP aku masih nggak terima ya, karena Allah itu masih ada, saya simpan videonya, sudah 11 kali di boykot TikTok, itu dia menyamakan lafaz Allah dengan gambar penis, itu masih saya simpan. Di Allah saya nggak terima, dan andai kata jadi bertemu secara offline dengan Guru Dazuma, saya demi Allah saya akan datang Bang, saya akan insya Allah akan datang, saya akan hadir ke sana, karena ya saya nggak terima aja Bang, agama saya itu beliau lagi monolog deh waktu itu. Monolog Bang, monolog. Jadi nanti nggak di akun yang ini sih, di akun saya yang satu lagi. Gitu. Boleh share videonya? Videonya itu sudah 11 kali di report mereka kan. Karena saya kan juga salah satu dari mereka. Sama gitu. dengan ini, sama Ferguson beliau itu. Kalau nggak salah waktu sama Ferguson ya. Amat gitu kan. Nah. Iya. Nanti kirim aja ke tim kita deh kalau bisa. Iya Bang. Kirim lewat DM salah satu tim kita di sini. Lewat story nanti aku tunjukkanlah di mana, di akun yang mana gitu. Karena di akun ini udah nggak bisa lagi sudah. Di akun ini udah 5 kali tuh di report. Jadi itu memang dari lama memang mau aku bawa ini kan. Tiap naik pun udah ditolak-tolak dia terus itu aku kan. Udah dikatakan penghujat karena udah nggak sama-sama sama mereka sejak 3 tahun lalu. Christian Immanuel ditolak-tolak kalau naik. Iya. Iya nggak? Oh, udah. Iya karena kan dulu kan memang kayak si Agatha dulu kan masih sama-sama orang kiamat apa itu ya siapa dulu yang mereka kan sama orang Syiah orang ya termasuk ya masih ada dosa jariahku tuh karena pernah ngajarin mereka materi juga 2 tahun lalu gitu untuk debat. Oh dulu sempet ini waktu masih Karisten penghujat dulu. Aku nggak penghujat Bang. Jadi kan sebelum Islam kan aku 4 tahun tuh belajar agama. Jadi sama Bang Zuma pun 2 tahun lalu tuh aku pernah, kalau Bang Zuma ingat ada seorang yang ngaku ateis. Secara santun diskusi di akhirnya aku sama Ustadz Romisyah ya diskusi santai berapa hari ya sudah aku lepaskan kesombonganku dan aku syahadat sama Bang Romisyah saat itu. Belum ada lah, masa udah ada 2 tahun itu. Seingat saya beliau ini penghujat juga. Belum TikTok sebelum ya, zaman COVID. Bukan maksud aku sebelum Islam nongkrongnya sama mereka. Pas masih ateis ya mereka. Masya Allah. Agatha kan dulu masih malu ngaku Kristen, masih ngaku agnostik tuh. Sama aku tuh nanya gimana sih kalau ini balasnya gimana sih? Nah ini kalau sama kisah Alkitab kayak si Kiamat dulu juga viewer dulu tuh. Jadi mereka gitu. tuh masih cepu-cepu, cuman orang Edis, orang si Malikil aja dulu yang masih
kayak si Aderion yang masih berani dulu. Wah, Tritung Dablek ini senior lu, syahadat senior lu ini. Kacau nih. Iya, barusan saya balik ini pulang dari ketemu semalaman saya bareng sama Ustadz Romi Syah. Ini saya baru balik, beliau besok flight pulang ke ini. Kemana dia udah lama nggak nongol di TikTok itu, Bes? Sibuk beliau. Itu saya cari-cari. Mana nih orang? Jangan dicari, ditelepon. Ini ada nih dari Api udah dapat video yang dimaksud, disimpan sama mereka. Oke, Akhi MBN Syukron. Sama info lagi di ya, channel ini Zulkifli Mabas juga ada. Nah, tuh, udah terdokumentasi abadi hujatan mereka itu. Dari Akhi Sigit Adi juga ya, untuk semua yang berpartisipasi dialog nantinya, kalau Christian Princess masih ada kelaminnya buat dialog, itu akan ditanggung tiketnya juga pulang pergi. Dari Akhi Sigit Adi, Laskar Api. Jazakallah khair Akhi niatannya. Lanjut. Sudah Bang, ya itu aja, aku mau turun juga nih ya. Jadi siap-siap ya Bang. Makasih ya Bang. Ya, makasih dan Bung Ibes. Iya, makasih. Salam saya sama Indonesia ya. Terima kasih. Siap. Berbulan-bulan itu. Kalau berani jumpa langsung dengan Bang Juma, saya minum kencingnya selama setahun. Benar. Buset. Iya, saya minum kencingnya selama setahun kalau berani debat. Jumpa dia. Kalau saya gigit kupingku 7 kali. Sudah. Ahisugi kalau bikin taruhan selalu pipis. Kalau nggak pipis ngesot. Si Edis dulu kita. Iya, si Edis itu. Ayo jawab Edis kalau bisa. Ku minum kencingmu selama setahun. Viral itu videonya itu. Oke, izin sebentar para guruku. Selamatkan malam, Allah Yesus. Iya, Bang Rasid siap. Waalaikumsalam Bang Rasid. Boleh nggak sih saya nurunin orang di sini? Oh, bukan moderator saya. Selamat Anda. Oh, kirain tadi mau izin turun Bang Rasid. No, sorry. Lanjut. Ya, langsung. Ya, Love Jesus silakan. Silakan gimana ya? Apa yang mau ditanyakan atau membahas? Bahas dari kalian aja. Oh, oke, siap. Silakan Gurunda. Dari kita, kalau dari kita itu teman-teman Kristen awam itu berharap ada dari Kristen yang mampu membuktikan Yesus itu bukan manusia. Mereka menunggu jagoan dari pihak Kristen untuk menyimak. Ada nggak dari kita ya yang bisa menjelaskan ke orang Islam bahwa Yesus itu bukan manusia? Ya, sejauh ini sih nggak ada. Tapi mana tahu saudara malam ini bisa membuktikan ke kita Yesus itu bukan manusia. Silakan. Ini menurut perspektif saya ya. Bisa mulai? Iya, silakan Bang, ditunggu Bang. Oke. Yang lain diam ya. Oke, untuk pandangan Kristen, menurut saya pribadi ya, Yesus dipahami sebagai kedua-duanya. Either dia manusia ataupun Allah. Dan konsep ini itu mencakup doktrin Tritunggal yang mengajarkan bahwa Allah itu satu, tapi ada dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kenapa saya bilang kalau Yesus itu adalah manusia? Karena Yesus itu benar manusia sejati. Ia lahir, tumbuh, dan dia merasakan emosi, dan dia mengalami segala aspek kehidupan manusia. Dia makan, tidur, dan mengalami segala sesuatu yang menjadi bagian dari kemanusiaan. Dan kenapa saya bilang selain dia manusia dan dia adalah Allah? Karena dia punya sifat keilahian Allah. Di sisi lain, karena di kekristenan kita diajarkan bahwa Yesus adalah Allah sejati, dan sebagai anak Allah, Yesus memiliki keilahian yang sepenuhnya. Kehadiran dan misinya di dunia itu mencerminkan aspek-aspek ilahi dan kasih karunia. Jadi, apakah Yesus itu adalah Allah dan bukan manusia? Jawaban saya tidak, karena dia adalah kedua-duanya. Oke, sudah. Jadi sama sekali Yesus ini nggak
bukan. Gimana putus-putus? Sama sekali tidak ada yang bisa dibuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Gitu ya, nggak ada upaya dari Kristen yang kemudian bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Yang ada mencoba untuk menutupi kemanusiaan Yesus dengan menambahkan natur bahwa dia itu adalah Theos itu sendiri. Maksud saya kenapa harus memaksakan dengan berkata bahwa Yesus itu bukan manusia, sedangkan dia itu inkarnasi dari firman Allah menjadi manusia. Dan sebenarnya kalau dari kita secara pribadi ya, kenapa Yesus itu harus menjadi manusia? Karena setahu saya mungkin di pikiran teman-teman non-Kristen pasti akan berpikir, nah, kenapa Allah harus jadi manusia dengan segala keistimewaan sosok keilahian seperti itu. Pandangan kita itu mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman Muslim. Kenapa dia harus jadi manusia? Karena itu menjadi contoh manusia untuk melihat teladan seperti itu. Karena kadang kita mikir kita punya masalah besar kayak gitu, dan kalau mungkin jadi Allah, apakah Allah bisa memberikan contoh manusia? Contoh ya. Contoh dosa, mungkin kita mikir kita masih daging, kita bisa melakukan banyak hal dosa seperti itu. Tapi dengan adanya contoh Yesus yang dia adalah Allah yang menjadi manusia, ternyata bisa kok nggak harus melakukan dosa kayak gitu sih. Iya, itu dia maksud saya. Demi untuk menutupi kelemahan Yesus ini, maka berbagai upaya dilakukan. Kemudian contoh menganggap bahwa dia adalah Theos yang jadi manusia. Kemudian setelah itu juga belum maksimal, maka dijadikanlah lagi dia manusia ini memiliki unsur keteosan gitu ya. Nah, supaya dia lebih dikuatkan lagi untuk digunakan, untuk dijajakan kemana-mana, maka yang tadinya Theos diganti dengan sebutan Allah biar semakin mendekati kesempurnaan di dalam menutupi kemanusiaan Yesus yang dianggap Tuhan ini. Karena sepanjang saudara menjawab, tidak ada sama sekali bukti ya bahwa Yesus itu bukan manusia. Justru Anda membantu bahwa Yesus itu manusia dengan upaya dia datang darinya manusia menjadi bukan manusia dan seterusnya. Jadi sampai pada sesi ini, saudara tidak mampu membuktikan Yesus bukan manusia. Karena saya nggak punya tendensi untuk berkata bahwa Yesus itu bukan manusia. Karena itu dari dia. awal pun saya udah bilang dari awal kalau Yesus itu dua-duanya. Dia sejati dan dia juga punya sisi keilahian. Nah itu dia, itu adalah cara menutupi kemanusiaan Yesus. Karena kemanusiaan Yesus itu tidak mungkin bisa ditutupin, maka trik yang digunakan adalah Yesus juga itu punya sisi keilahian. Padahal nggak ada sama sekali. Manusia ketika dikatakan punya sisi keilahian, itu hanya aspek bertuhannya. Dan yang kita lihat, Yesus itu punya sisi ketuhanan atau sisi kebertuhanan. Yang kita lihat justru Yesus itu memiliki sisi kemanusiaan dan sisi bertuhan. Itu yang benar. Silakan. Menurut saya nggak ada salahnya kok kalau misalkan kita bilang bahwa Yesus itu adalah manusia. Oke. Yes. Dan saya sebenarnya agak bingung sendiri kenapa harus itu jadi masalah seperti itu. Karena gini, kalau ada manusia mempertuhankan sesamanya manusia, saya rasa itu sudah ada kekurangan dari aspek kemanusiaan orang tersebut. Kenapa? Belum ada nabi, ya ini ya kalau ajaran dari ajaran samawi dalam hal ini ajaran para nabi, belum ada nabi yang mengajarkan untuk menyembah kepada manusia, belum ada. Termasuk Yesus. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Nah inilah kekurangan, inilah kelemahan ketika ada manusia ingin dibungkus supaya dianggap sebagai Tuhan. Dia datang tadinya ilahi, menjadi manusia, setelah menjadi manusia punya sisi keilahian. Tapi itu hanya di mulut. Fakta tidak bisa terbantahkan. Yesus 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Itu poinnya. Silakan.
Mungkin ada argumen yang lebih tajam lagi untuk menutupi kemanusiaan Yesus. Entah mungkin dia ya cuman berpura-pura jadi manusia kah? Atau tampilannya aja yang manusia, padahal sebenarnya di dalam dirinya itu Tuhan. Mungkin ada yang kayak gitu-gitu. Atau ada ide baru, ada akal-akalan baru gitu. Ada asumsi baru yang mungkin bisa mematikan akal manusia waras supaya nggak waras untuk bisa memahami konsep saudara. Silakan. Dari saya agak bingung aja sih, karena sebenarnya kan kita sebenarnya punya ide yang berbeda, tapi ide-ide ini bukan ide yang datang dari kita sendiri, tapi ide yang datang dari teman-teman Muslim. Karena semua pertanyaan ini munculnya dari kalian mempertanyakan jangan-jangan Yesus mencoba untuk menutupi dirinya dengan mengandai-andai dia sebagai Allah padahal dia adalah manusia. Dan pandangan seperti itu sebenarnya nggak ada di kita Kristen, tapi itu munculnya dari sisi kalian. Nah, makanya saya secara pribadi bingung kenapa ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, begini Bung. Ketika Anda melihat seekor kucing, lalu kemudian Anda mencoba untuk menjual asumsi-asumsi Anda bahwa kucing ini juga adalah punya sisi kesapian atau kelembuan, itu adalah hal yang menggelikan gitu loh. Inilah yang terjadi terhadap saudara. Anda melihat seekor kucing, habis itu Anda menjelaskan kucing ini memiliki sisi keayaman, punya sisi kesapian atau kelembuan. Ini hal yang menggelikan bagi kami. Kenapa? Karena jelas-jelas si kucing ini setiap harinya bunyinya meow, meow, meow. Setiap dia ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri dan seterusnya. Tapi ada sekelompok orang yang lemah akal mencoba membungkus kucing ini adalah ayam. Itu adalah hal yang lucu gitu loh. Makanya ya sudahlah. Saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak ada upaya siapapun di Kristen yang bisa membuktikan Yesus itu manusia kecuali hanya akal-akalan, asumsi doang. Yesus mau sampai kapanpun, Ibrani 13 nomor 8, Yesus kemarin, sekarang maupun untuk selama-lamanya, dia tetap sama, tidak pernah berubah. Nah, Anda mencoba untuk mengajarkan ke kami kucing saya itu adalah sapi. Itu adalah sesuatu yang tidak rasional. Udah keluar dari kodrat kita sebagai manusia. Okay. Itu berarti iya, logika dan akal Anda nggak berfungsi berarti. It's okay, thank you. Kalau saya boleh tanya, silakan. Kalau saya boleh tanya, kalau itu ternyata di pikiran kalian bahwa itu nggak logis, kalau seorang Allah menjadi seorang manusia, berarti selama ini pun kalian tidak mengerti. Karena saya tahu kalau kalian sudah mengikuti begitu banyak sesi debat dan telah mendengar banyak hal dari orang-orang yang berbeda dengan ide-ide mereka yang kalian sudah dengar. Pertanyaannya adalah, sekian kali mendengar pendapat orang-orang, apakah pernah mendengar tujuan kenapa dari sisi Kristen Allah berinkarnasi menjadi manusia? Ya, itu pernah, dan saya mendalami itu. Kenapa orang Kristen? Tahu nggak alasannya apa? Alasannya demi untuk dewa-dewa Romawi itu masih diajarkan kepada manusia. Satu. Kedua, untuk membantu iblis menyesatkan manusia. Itu dia. Nggak ada unsur kebenaran yang bisa kita lihat, baik dari kitabnya orang Yahudi, maupun dari unsur Yesus sendiri yang Anda tuhankan itu. Nggak ada. Cuman dua pola itu tadi. Melanjutkan ajaran animisme, ajaran Romawi kuno. Yang kedua, membantu iblis di dalam menyesatkan umat manusia. Saya jawab dengan jujur dan itu kaidah ilmunya tidak bisa Anda bantah. Silakan. Terima kasih. Yes. Menurut saya itu observasi dari Anda secara pribadi. Tapi sebagai seorang Kristen dan mengerti kekristenan, sebenarnya alasan atau makna mengapa Yesus dipandang sebagai manusia dalam teologi Kristen dari alam menjadi manusia itu, pertama itu ada konsep penebusan dosa. Ajaran sentral Kristen adalah bahwa kemanusiaan Yesus itu memungkinkan untuk menjadi jembatan antara Allah dan manusia.
Dan melalui kemanusiaannya, Yesus dapat memahami dan merasakan penderitaan dan pencobaan manusia. Nah, kematiannya Yesus itu di kayu salib dianggap sebagai pengorbanan yang memungkinkan penebusan dosa dan penyelamatan bagi umat manusia, itu yang pertama. Terus yang kedua itu karena adanya kasih karunia, karena melalui inkarnasi Yesus menjadi manusia, Allah menunjukkan kasih karunia yang mendalam kepada manusia, karena Allah turun ke dalam kemanusiaan untuk memberikan jalan keselamatan dan hubungan yang diperdamaikan antara Allah dengan manusia karena dosa yang telah terjadi. Yang ketiga itu karena adanya penciptaan ulang kehidupan. Karena kemanusiaan Yesus yang terkait dengan konsep penciptaan ulang dalam tradisi Kristen itu, keberadaannya itu sebagai manusia yang sempurna membuka jalan bagi pemulihan hubungan manusia dengan Allah, membawa harapan hidup yang lebih kekal. Dan ada beberapa alasan-alasan lain yang kalau saya dengar alasan dari Bang Suma, saya masih kurang relate sih. Oke. Ya, justru uraian saudara ini adalah pesan-pesan dari makhluk halus yang sedang Anda coba narasikan di depan saya. Kalau boleh tahu, untuk menjadi Islam, apakah kalian punya tujuan untuk menjadi manusia Muslim dengan hidup bersama? Bang, biar dijawab dulu, jangan dipotong dulu. Oke. Lanjut Bang Juma. Oke, saudara. Maaf ya, karena saya mencoba jawab dengan bahasa yang tidak kontroversial. Bang, kasih Bang Juma ngomong dulu, Bang. Kasih Bang Juma ngomong dulu. Anda diam dulu. Saya tidak menggunakan kata-kata. Bang, Anda diam dulu. Bang Juma biar gantian ngomong dong. Saudara sedang bertanya, bagaimana saudara minta ke saya mengikuti alur keinginan saudara, menjelaskan kucing tersebut punya sisi keilahian. Oke? Kucing memiliki sisi keayaman, kesapian. Cincin 100% besi, Anda coba katakan pada diri cincin yang 100 besi ini ada unsur 100% emas. Jadi kalau Anda mendengarkan narasi satu membuat Anda kaget, lah itu sesuai dengan pertanyaan saudara. Saya tidak bisa melakukan satu hal yang bermanis-manis tapi itu pahit. Bagaimana mungkin saya menjelaskan kepada lalat ya tentang parfum, sementara yang saya sedang uraikan ini adalah sampah? Nggak bisa. Saya harus menguraikan sampah itu karena cuman itu yang bisa dipahami oleh si lalat tadi. Oke, kembali kepada pernyataan saudara. Saya tergelitik. Sedangkal itu logika saudara ketika Anda mengatakan manusia Yesus sempurna. Manusia Yesus itulah manusia sempurna. Ini berarti pendalaman materi tentang Bible Anda itu masih nihil. Kenapa saya katakan nihil? Tuhan justru murka ketika ada yang mempersembahkan manusia sempurna untuk kemudian membentengi atau menyelamatkan orang-orang yang bersalah. Coba Anda lihat di dalam Amsal 6. Ini udah sering kali saya sampai bosan menjelaskan ke teman-teman Kristen. Amsal 6 nomor 16 Anda baca. Ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Yaitu membunuh manusia yang sempurna, membunuh orang yang tidak berdosa, membunuh orang yang suci, membunuh orang yang kudus. Ini adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Bagaimana mungkin hal yang dibenci Tuhan Anda jadikan sebagai kunci iman untuk menyelamatkan diri Anda? Hal yang dibenci Tuhan Anda jadikan sebagai tiket untuk keselamatan. Itu tidak mungkin. Itu irasional. Makanya saya katakan tadi, kalau Anda menggunakan doktrin silakan, tapi Anda awam. Nihil pengetahuan Anda tentang Bible. Kemudian Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Jangan kau bunuh orang yang suci. Jangan kau bunuh orang yang sempurna. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin Anda mau luluskan Yesus sebagai korban? Dia orang suci. Dia orang yang kudus. Dia jangan kau bunuh. Bahkan Yesus di dalam Matius 9
16 mengatakan, apabila engkau ingin masuk ke dalam surga, maka jangan kamu membunuh. Loh, Yesus dibunuh, malah dijadikan sebagai alasan untuk menebus dosa, untuk mendamaikan manusia. Bukan kayak begitu, Bang. Makanya Anda akan keteteran ketika Anda masuk di sini, kemudian Anda yang minta untuk mencari tema. Karena saya katakan belum ada orang Kristen yang mampu membuktikan Yesus itu bukan manusia. Dengan Anda mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia untuk nebus manusia, Anda akan terhalang dengan pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam kitabnya Yahudi. Jangan kau membunuh Yesus.